guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi rekap Donghua Transformasi Bintang part 5 ya guys ya. Dan di bagian kali ini kita udah sampai di ending season 2. Dan di part selanjutnya kita bakalan masuk ke season 3 ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah kepergian Xiaohe dari kediaman bambu, Qin Yu lantas kembali teringat dengan semua perjalanan bersama Xiaohe ketika baru meninggalkan benua Qianlong, sehingga membuatnya bertekad untuk mengejar kultivasi lebih tinggi dan tidak hidup nyaman di tempat ini. Memikirkan hal itu dan kembali melatih teknik Beiming untuk segera bisa meninggalkan tempat ini, Qin Yu tiba-tiba saja teringat memiliki jasad Chage di dalam cincin penyimpanannya, sehingga dia bisa menggunakan inti jiwa Chage untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan melihat dari token perintah bahwa Chage ternyata adalah wakil ketua Goa Merah, serta keberadaan Xiaohe sedang terancam, Qin Yu tanpa basa-basi segera menyerap inti jiwa Chage untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, sehingga bisa meningkatkan peluangnya menguasai teknik Beiming. Di sisi lain, melihat kelompok Goa Merah mendekati kediaman bambu dan sedang memburu Xiaohe bersama Liu Xing, Yanzi terlihat khawatir serta segera melaporkan hal itu kepada Jiang Li. Namun belum sempat Jiang Li menanggapi laporan tersebut, Qin Yu terlihat telah berhasil menguasai teknik Beiming. Selain merubah penampilannya, aura di tubuhnya juga tidak bisa dirasakan dengan jelas, sehingga sempat membuat Yanzi dan Jiang Ling panik dan beranggapan Qin Yu adalah orang dari kediaman Goa Merah. Bersamaan dengan hal itu, Jiang Lan terlihat menunjukkan diri dan memuji peningkatan kekuatan yang didapatkan Liu Xing alias Qin Yu. Sementara Qin Yu sendiri segera mengutarakan niatnya untuk segera pergi dari tempat ini. Pasalnya saudaranya alias Xiaohe sedang dalam bahaya diincar oleh para siluman dari kediaman Goa Merah. Baru saja Jiang Li dan Jiang Lan menyetujuinya, serta beranggapan Qin Yu pastilah bisa menyelesaikan semua dendamnya, si Onyet Huo Fei tiba-tiba saja menunjukkan diri dan menantangnya baku hantam untuk menentukan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mendengarkan tantangan tersebut, serta menyadari kekuatan jiwanya telah meningkat pesat dari sebelumnya, bahkan setara dengan Rana Yuan Ying alias Nation Soul tahap awal, Qin Yu lantas menyetujuinya. Sambil disaksikan oleh Jiang Li dan Jiang Lan, Qin Yu bersama dengan Huo Fei terlihat melakukan baku hantam secara intens. Meskipun Rana Huo Fei sudah berada di atasnya, namun kekuatan jiwa Qin Yu juga tidak kalah dari Huo Fei, sehingga dia terlihat mampu mengimbangi setiap serangan musuhnya. Dengan mengandalkan kecepatan luar biasa hebat, Qin Yu pada akhirnya mampu mendesak Huo Fei, bahkan menemukan celah untuk melepaskan serangan dengan senjata spiritualnya. Meskipun Huo Fei mampu memblokirnya, namun menyadari Qin Yu telah mengalami peningkatan, dia pada akhirnya mau memanggilnya dengan sebutan kakak, serta mengakhiri duel. Singkatnya, ketika Qin Yu kembali ingin pamit undur diri, Huo Fei tiba-tiba saja menawarkan diri untuk ikut bersamanya. Meskipun Jiang Lan sempat melarangnya, namun setelah Huo Fei meminta bantuan kepada Qin Yu untuk membujuk gurunya, serta Qin Yu juga bersedia menuruti permintaannya,
bahkan berjanji kepada Jianglan untuk menjaga si Onyet Bangor. Jianglan pada akhirnya menyetujuinya. Dia juga beranggapan dunia luar pastilah bisa mempercepat perkembangan kultivasi mereka. Tapi dia juga berpesan kepada Huo Fei untuk tidak melupakan ajarannya tentang cara mengendalikan tongkat emasnya, di mana dia haruslah mengendalikan hati dan mengambil tindakan dengan tegas. Setelah mengatakan hal itu dan Jianglan membuka portal menuju dunia laut, Qin Yu juga pada akhirnya meninggalkan tempat ini. Dia juga mengungkapkan identitas aslinya bukan bernama Liu Xing, melainkan bernama Qin Yu dari benua Qianlong. 我的真名叫秦羽。 Setibanya di dasar lautan, tepatnya di puncak Yanlian, Qin Yu sempat meminta Huo Fei untuk tidak bertindak gegabah. Pasalnya para siluman jauh lebih kejam dari apa yang dia bayangkan. Terlebih lagi jika identitas Huo Fei sebagai kera air mata api terungkap, hal itu bisa membuatnya diburu untuk menghilangkan ancaman. Bukannya menuruti ucapan Qin Yu, serta beranggapan sifat arogan dan kejam memanglah nalurinya, Huo Fei juga mengatakan akan menjadikan para siluman sebagai daging cincang jika berani memprovokasinya. Kemudian menggunakan mata apinya untuk mengambil tanaman obat di sebuah batu tidak jauh dari lokasinya, sehingga menimbulkan keributan di tempat ini. Di sisi lain, Cha Hong terlihat mulai berhasil menghancurkan formasi larangan pada giok rahasianya. Dia bahkan beranggapan asalkan mendapatkan harta di dalamnya, maka dia tidaklah perlu lagi takut kepada Aula 9 Iblis. Tidak berselang lama, ketika Chapo melaporkan gagal menemukan jejak elang hitam, Cha Hong justru memintanya untuk mengutamakan misi utama Gua Merah, serta mencari kultivator kuat untuk bergabung dengan mereka. Pasalnya selama ini, kediaman Gua Merah sudah terlalu lama tunduk kepada Aula 9 Iblis, dan sudah saatnya bagi mereka untuk bertindak menguasai lautan tanpa batas. Di tengah-tengah percakapan tersebut, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah suara keributan dari puncak Yanlian, sehingga Chapo bergegas pergi untuk memeriksanya. Sementara itu di Aula 9 Iblis, siluman naga terlihat membicarakan harta pedang giok dewa, di mana mereka saat ini sudah memiliki pedang giok ke-6. Asalkan bisa memiliki 9 pedang giok dewa, maka mereka bisa membuka kunci kediaman dewa dan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Menurut informasi, kultivator di wilayah suci Pinglai memiliki 1 pedang, kultivator iblis di neraka api ungu memiliki 2 pedang, istana naga hijau memiliki 1 pedang, monster mata hijau memiliki 1 pedang, sedangkan naga hijau dan monster mata 3 masih memperebutkan 1 pedang ke-7. Sementara adik ke-8 mereka sedang menyelidiki keberadaan pedang ke-8. Namun pedang ke-9 sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Di tempat lain, ketika Qin Yu menolak menerima bunga ungu malam yang katanya bisa dibuat menjadi pil, serta tujuan mereka ke tempat ini untuk mencari Xiaohe, rombongan Chapo telah menunjukkan diri dan meminta mereka untuk menyerahkan bunga tersebut kepada mereka dengan alasan bunga itu berada di wilayah kediaman Gua Merah. Meskipun menyadari ada 2 orang Rana Yuan Ying tingkat menengah, 2 orang Yuan Ying tingkat awal, dan 1 orang tingkat Jin dan alias inti emas tahap akhir, namun Huo Fei menolak untuk menyerahkannya, serta memilih untuk melakukan baku hantam. Tidak ingin identitasnya terbongkar, Qin Yu lantas menyerahkan ke-5 musuh kepada Huo Fei. Bahkan meski seorang diri menghadapi para musuh, Huo Fei terlihat sangatlah santuy, serta dengan mudah memblokir satu persatu serangan musuh. 有本事就从俺手上抢啊！ Meskipun hanya menonton, namun Qin Yu juga secara diam-diam membantu Huo Fei memblokir serangan yang ingin dilepaskan Chapo, sehingga Huo Fei bisa secara leluasa melakukan baku hantam. Tapi sayangnya, ketika salah satu musuh merebut bunga di tangannya,
Hal itu membuat emosi di dalam diri Huo Fei terpancing, sehingga membuat tongkatnya kehilangan kekuatan, dan pada akhirnya membuatnya dalam situasi terpojok. Di saat Huo Fei yang saat ini tidak bisa melepaskan kekuatan berada di ambang kematian, Qin Yu pada akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan nyawanya, serta meminta Huo Fei untuk mengendalikan emosinya, sehingga tongkatnya bisa kembali berfungsi, sementara dirinya akan sementara waktu menahan musuh. Tepat ketika Qin Yu dalam situasi terdesak dan tidak ingin menggunakan kekuatan yang sesungguhnya demi menutupi identitasnya di hadapan Chapo, Huo Fei pada akhirnya berhasil mengendalikan emosinya dan kembali memiliki kekuatan tongkat emas untuk menghantam kelima musuh. Menyadari tidak memiliki peluang untuk menang, Chapo dan anggotanya lantas meminta maaf atas kejadian sebelumnya, bahkan mengakui sangat beruntung bisa bertemu dengan kultivator sehebat Liu Xing dan Huo Fei. Sedangkan Huo Fei tidaklah memperdulikan mereka, dia justru berterima kasih kepada Qin Yu, serta mengakuinya sebagai kakak dan siap mendengarkan semua perintahnya. Nah, tidak ingin sia-sia saja bertemu dengan kultivator hebat, serta mengingat ucapan Cahong sebelumnya, Chapo lantas meminta mereka untuk menjadi pelindung kediaman Gua Merah dengan imbalan akan memiliki 1000 pasukan. Dengan pemikiran cukup jeli dan menyadari bisa memanfaatkan situasi untuk menyelamatkan Xiao Hui nantinya, Qin Yu pada akhirnya menerima tawaran tersebut. Setibanya di aula kediaman Gua Merah yang sudah dipenuhi para pelindung termasuk Sang Mo, Chapo yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Goa lantas memperkenalkan Liu Xing dan Huo Fei kepada seluruh anggota. Dari salah satu mereka, Teng Bi bisa dianggap sebagai pelindung terkuat di antara para pelindung lainnya, bahkan sudah berada di tingkat Dongsu tahap awal. Meski para pelindung lainnya tidak mempermasalahkan tindakan Chapo, namun Sang Mo justru merasa familiar dengan Qin Yu. Terlebih lagi dikarenakan tidak bisa merasakan auranya, dia sempat meminta Qin Yu untuk membuka penutup wajahnya. Di saat Qin Yu menolaknya, Sang Mo justru menantangnya baku hantam, di mana dia ingin memastikan aura yang dimiliki Liu Xing apakah sama dengan kultivator yang sebelumnya membunuh putranya. Tidak menolaknya, Qin Yu lantas menerima tantangan. Bahkan dikarenakan telah menguasai teknik beiming, dia juga mampu merubah auranya menjadi hitam. 我雕虫小技罢了。奴家喜宴，小女子有礼了。奴家燕青。 Di tengah-tengah keributan, ketua Goa alias Cahong terlihat menunjukkan diri. Selain memuji Liu Xing, dia juga penasaran teknik kultivasi apa yang dia gunakan. Pasalnya dia tidak bisa merasakan auranya. Sambil mengatakan hal itu adalah rahasia sektenya, Liu Xing alias Qin Yu juga memberikan bunga ungu malam kepada Cahong. Hal itu sebagai tanda bergabungnya dia dengan kediaman Goa Merah. Tidak lagi mempermasalahkan hal itu dan tidak peduli apapun identitas Liu Xing, serta memanglah membutuhkan kultivator kuat untuk berada di pihaknya, Cahong pada akhirnya menerima Qin Yu dan Huo Fei sebagai pelindung baru kediaman Goa Merah. Di tengah-tengah situasi tersebut, seorang bawahan melaporkan gagal menangkap elang hitam. Bahkan dari 50 anggota yang dikirim telah tewas mengenaskan. Mendengarkan hal itu, Cahong lantas mengutus Bai Yin, Ranlan, Musuh, Liu Xing, dan Zhuangzong untuk memburu elang hitam. Sedangkan Sang Mo jelas masih menaruh rasa curiga kepada Liu Xing. Sebelum pergi, Qin Yu terlihat menjelaskan detail situasi kepada Huo Fei, serta memintanya untuk menghadang Sang Mo nantinya di perbatasan Gua Merah selama dia menjalankan misi. Pasalnya dia ingin menghabisi para anggota yang akan pergi bersamanya memburu Xiao Hui. Selain itu juga, Qin Yu meminta Huo Fei untuk tidak khawatir.
Meski dirinya masih berada di tahap akhir ranah Jindan, tapi kekuatan jiwanya sudah setara dengan ranah Yuan Ying tahap akhir, sehingga pastilah bisa menyelesaikan rencananya. Di tempat lain, Sang Mo terlihat mendatangi 4 pelindung lainnya, di mana dia masih menaruh kecurigaan kepada Liu Xing, sehingga dia meminta mereka untuk berhati-hati, serta mengawasi gerak-gerik Liu Xing. Jika ada yang tidak beres, Sang Mo meminta mereka untuk menghabisinya. Di tengah-tengah percakapan, Liu Xing pada akhirnya menunjukkan diri, sementara seluruh anggota berpura-pura tidak merencanakan sesuatu, serta mengajaknya ke lokasi elang hijau. 面目究竟是什么？ Setibanya di lokasi elang hijau, serta menyadari Bai Yin memiliki kultivasi paling tinggi di ranah Yuan Ying tahap menengah, Qin Yu lantas berniat menargetkan musuh dan Ranlan terlebih dahulu, sedangkan Zhuangzong yang hanya di ranah Jin dan bukanlah ancaman. Bersama dengan hal tersebut, serta Xiao He terlihat heran kenapa ada 4 siluman di sekitarnya, Qin Yu lantas meminta Xiao He untuk berhati-hati dan memintanya untuk menyerang pelindung berpakaian putih dengan sekuat tenaga, sedangkan dirinya akan menangani sisa anggota. Sesuai dengan rencana sebelumnya, Qin Yu terlihat dengan mudah menghabisi musuh dengan satu tebasan pedang spiritual, serta menyingkirkan Ranlan dari area baku hantam. Dengan begitu bisa memberikan waktu kepada Xiao He menghadapi Bai Yin. Merasa muak dengan fakta bahwa Liu Xing adalah pengkhianat, Bai Yin lantas meminta Zhuangzong untuk membantu menghabisi Liu Xing, sementara Ranlan terlihat menggunakan wujud monster ular hijau. 机关算尽。 Di tengah-tengah baku hantam, ketika Qin Yu terdesak oleh serangan monster ular hijau, Zhuangzong memanglah turun tangan. Namun bukannya membantu Ranlan, dia justru menggunakan kekuatannya untuk membantu Qin Yu menghabisi Ranlan. Fakta mengejutkan barusan jelas membuat Sang Mo yang secara diam-diam mengamati baku hantam menyadari dugaannya adalah benar, di mana Liu Xing adalah kultivator yang sebelumnya telah menghabisi putranya, serta berniat melaporkan hal ini kepada Chapo. Kembali ke tempat baku hantam, di saat Bai Yin menggunakan wujud monsternya dan merasa emosi Zhuangzong juga berkhianat, Xiao He dan Qin Yu terlihat langsung mengambil kesempatan untuk menghabisinya. Pasca kejadian tersebut, Zhuangzong lantas menjelaskan, setelah dia menyadari tidak bisa mengalahkan Liu Xing, dia lantas memutuskan untuk membantunya, bahkan memberikan inti jiwa milik Ranlan sebagai bukti. Di saat Qin Yu merasa ragu dan bertanya, apakah Zhuangzong juga akan mengkhianatinya jika dia nantinya tidak bisa mengalahkan Chahong, Zhuangzong lantas bersumpah atas nama langit kalau dia akan setia kepadanya. Menyadari sumpah siluman pastilah akan terkabul, Qin Yu pada akhirnya mempercayainya, kemudian meminta Xiao He untuk sementara waktu kembali bersembunyi. Pasalnya dia telah menyiapkan strategi untuk mengalahkan kediaman Goa Merah. Di tempat lain, Wu Fei ternyata sudah menunggu kedatangan Sang Mo sesuai dengan instruksi Qin Yu sebelumnya. Meskipun Sang Mo telah mencoba melakukan perlawanan, tapi sayangnya dengan perbedaan kekuatan satu tingkat dari Wu Fei, dia tidaklah bisa melakukan apapun selain mencoba melarikan diri. Tapi jelas Wu Fei tidaklah membiarkannya pergi begitu saja, serta menggunakan tongkat emasnya untuk segera menghabisi nyawanya. Tapi di waktu yang sama, Sang Mo sempat melaporkan kejadian yang dia lihat sebelumnya menggunakan token 9 darah iblis. Di sisi lain, mendapatkan laporan Sang Mo tentang identitas Liu Xing yang sebenarnya, Chapo sempat ingin melaporkan kejadian tersebut kepada Chahong. Tapi sayangnya, Chahong yang masih sibuk membuka segel giok terlihat tidaklah memperdulikannya dan meminta Chapo untuk tidak mengganggunya. Tapi tiba-tiba... Singkat cerita, Qin Yu berpura-pura terluka dan kembali ke aula kediaman merah. Sedangkan Zhuangzong segera bersandiwara dan memutar balikan fakta, di mana Bai Yin dan kedua pelindung lainnya telah berkhianat,
mereka bekerja sama dengan Elang Hitam untuk merebut inti jiwa Liu Xing, sehingga dia memutuskan bekerja sama dengan Liu Xing untuk menghabisi Ranlan, sementara Bayin dan musuh melarikan diri bersama Elang Hitam, serta terpaksa menghabisi Sang Mo yang ingin menyerang Liu Xing saat terluka parah. Ucapan barusan jelas tidak membuat Teng Bi langsung mempercayainya, terlebih lagi mereka belum mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Untuk memperkuat ucapannya, Qin Yu lantas berniat memberikan inti jiwa Ranlan kepada Cha Hong sebagai bukti kesetiaannya. Namun sayangnya, dikarenakan Capo tiba-tiba saja menghilang, serta Cha Hong masih sibuk di ruangan rahasia, Teng Bi pada akhirnya meminta Xuanzong, Liu Xing dan Huo Fei untuk berdiam diri di Goa Tunggal. Sedangkan sisa anggota diharuskan memperketat penjagaan sampai Cha Hong keluar dari ruang rahasia. Setibanya di Goa dan menyadari harus secepat mungkin meningkatkan kekuatan, Qin Yu lantas memberikan inti jiwa Ranlan kepada Huo Fei, sedangkan dirinya akan lebih dulu menyerap inti jiwa musuh untuk menerobos ranah alam meteor. Di sisi lain, Cha Hong pada akhirnya benar-benar berhasil membuka larangan segel pada giok rahasia, dan ternyata giok tersebut adalah salah satu dari 9 pedang giok dewa yang sebelumnya sudah sempat kita bahas. Bersama dengan hal itu, Ditong alias tetua ke-8 Aula 9 Iblis terlihat memasuki tempat ini. Selain bertujuan untuk mengambil pedang giok dewa, dia juga menegaskan telah menghabisi Capo. Sementara itu, baru saja Qin Yu berhasil menyerap inti jiwa dan membuatnya menerobos ranah meteor dan juga ranah Yuan Ying tahap awal, dia tanpa sengaja mendengar suara keributan dari ruang rahasia, sehingga dia meminta Huo Fei untuk menjaga tempat ini, sedangkan dirinya ingin memeriksanya. Di sisi lain, meskipun sama-sama berada di ranah Dongsu, namun dengan perbedaan garis keturunan, Cha Hong terlihat kesulitan menghadapi gempuran musuhnya. Dalam situasi terdesak, Cha Hong lantas menggunakan senjata rahasia yang sudah dia persiapkan di tempat ini, bahkan memaksa Ditong untuk ikut bersamanya ke dunia bawah kediaman Gua Merah, sehingga membuat Qin Yu mau tidak mau harus mengikuti mereka ke dasar jurang. Tidak lagi menandiri, Ditong lantas menggunakan wujud monster siluman naga untuk menghindari setiap senjata rahasia. Sementara Qin Yu menyadari satu fakta, di mana jika Cha Hong berhasil dikalahkan, dia pastilah kesulitan jika nantinya harus menghadapi Ditong seorang diri. Melihat kemunculan Liu Xing, Cha Hong lantas mengajaknya untuk bekerja sama menghabisi Ditong, kemudian mengumpulkan 9 pedang giok dewa untuk membuka kediaman dewa. Di saat Qin Yu masih kebingungan dan tidak mengerti dengan hal itu, bahkan kebingungan apa maksud dari kediaman dewa, serta masih memikirkan hal itu, Cha Hong tiba-tiba saja menggunakan wujud monster ular bonar merah untuk menghadang Ditong. Di tengah-tengah duel sengit antara monster naga dan monster ular kadut, bahkan Cha Hong terlihat tidak mampu menghadapi kekuatan musuhnya. Qin Yu pada akhirnya turun tangan untuk membantunya, serta memberikan waktu kepada Cha Hong untuk bernafas. Sayangnya, Cha Hong tetap saja tidak berkutik di hadapan Ditong, bahkan membuatnya tewas setelah kehilangan wujud monsternya. Sedangkan Qin Yu segera memanfaatkan situasi untuk mencoba melakukan serangan. Menyadari musuhnya memiliki pertahanan luar biasa hebat,
Kinyu lantas secara licik menggunakan kecepatan untuk mengelabui musuhnya. Bahkan ketika Ditong beranggapan berhasil menghabisinya dengan tombak naga, hal itu ternyata adalah klon tubuh Kinyu. Sementara dia yang asli segera menusukkan pedang spiritualnya. Pasca kematian Ditong dan Chahong, Kinyu bukan hanya mendapatkan 2 inti energi Ranah Dongsu, dia juga mendapatkan tombak naga dan salah satu pedang giok dewa, serta secara sengaja meninggalkan token perintah Aula 9 Iblis di tempat ini. Singkat cerita, Kinyu terlihat memberikan inti jiwa milik Ditong kepada Wu Fei, sehingga bisa meningkatkan kekuatannya ke tahap akhir Ranah Yuanying. Sementara dirinya akan menyerap inti jiwa milik Chahong, serta meminta Wu Fei untuk menjaganya selama proses penyerapan. Di tempat lain, menemukan token giok milik Aula 9 Iblis, serta menyadari kematian Chapo dan Chahong adalah ulah musuh mereka, salah satu anggota sempat meminta mereka untuk kabur. Namun Zhuangzong justru beranggapan sebaliknya, di mana mereka harus memilih ketua goa yang baru dan mengumpulkan kekuatan untuk bersiap menghadapi musuh. Ucapan barusan jelas disetujui para anggota. Bahkan mereka meminta Teng Bi untuk menjadi ketua karena memiliki kekuatan terkuat. Tapi Zhuangzong menolaknya dengan alasan Liu Xing dan Wu Fei belum menyetujuinya. Dengan adanya fakta tersebut, seluruh pelindung terlihat menghampiri gua tunggal dan menyampaikan tujuannya. Sayangnya dikarenakan Kinyu sedang melakukan terobosan, Wu Fei jelas langsung menghentikan tindakan mereka, bahkan menegaskan kalau Kinyu pastilah akan menjadi ketua goa merah yang baru. Tepat ketika Teng Bi menggunakan wujud monsternya untuk memaksa masuk goa tunggal, Kinyu pada akhirnya berhasil melakukan terobosan ke tingkat menengah alam meteor. Bahkan kultivasi normalnya telah menembus tahap akhir Yuanying, sehingga dia mampu dengan mudah menjatuhkan Teng Bi. Di saat seluruh orang terkejut, Kinyu dan Wu Fei ternyata sudah berada di ranah akhir Yuanying, Kinyu sendiri lantas menegaskan dia saat ini akan menjadi ketua goa merah yang baru, sedangkan Wu Fei akan menjadi ketua kedua. Tidak hanya itu, Kinyu juga menghapus dendam dengan elang hitam dan berniat untuk menjadikan elang hitam sebagai ketua ketiga. Dengan begitu, mereka memiliki kekuatan untuk melawan Aula 9 Iblis. Di tempat lain, tepatnya di Aula 9 Iblis, menyadari Ditong alias adik ke-8 mereka telah tewas, Dilong terlihat emosi dan ingin membalaskan dendam. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita di part kali ini alias ending season 2-nya. Waduh, mantap ya guys ya. Dari bocah tanpa kultivasi, kini malah jadi ketua geng siluman nih guys ya. Waduh, dan di season kedepannya kita bakalan bahas nih gimana King Kinyu melawan Aula 9 Iblis. Waduh, pasti bakalan lebih seru ya kan? Jadi langsung aja klik subscribe dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean videonya. Oke lah guys, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?